Pemirsa, suara santri kini menjadi perhatian setelah calon wakil presiden Ma'ruf Amin terus berkunjung ke pesantren-pesantren. Ma'ruf dinilai mampu menggarap suara santri sekaligus meredam isu sara yang bisa dimainkan lawan politiknya. Untuk kesekian kalinya, calon wakil presiden Ma'ruf Amin kembali bersilaturahmi ke sejumlah pesantren di Indonesia. Kali ini yang dikunjungi Ma'ruf adalah Pondok Pesantren Al-Muayyad Mangkuyudan, Surakarta, Jawa Tengah. Langkah Ma'ruf membuat suara santri kembali menjadi perhatian dalam Pilpres 2019. Apalagi Ma'ruf cukup memusatkan perhatiannya kepada kalangan santri tersebut. Ya, santri harus melengkapi dirinya, tidak hanya bisa membaca huruf Quran, huruf yang ada di kitab-kitab, tapi juga tulisan-tulisan, maksudnya situasi yang ada di dalam kehidupan masyarakat, baik nasional maupun global, baik politik, ekonomi maupun sosial budaya, sehingga santri bisa merespon semua itu. Setelah santri sekarang itu harus menyiapkan diri sesuai dengan tantangan yang sekarang. Saya kira itu. Langkah Ma'ruf dinilai cukup tepat mengingat Ma'ruf berlatar belakang santri. Strategi tersebut juga dinilai positif untuk menghadang isu sara yang bisa saja digunakan lawan politiknya. Lebih baik fokus kepada captive market yang sesuai dengan karakter dan latar belakang Kiai Ma'ruf dan memiliki bahasa yang sama, bicara ekonomi umat, lalu bicara mengenai bagaimana kesejahteraan di kalangan umat yang memang itu menurut saya jadi keunggulan Kiai Ma'ruf dengan pengalaman dia Rais Am NU, lalu juga ketua MUI, dan minimal sebetulnya bisa mengurangi berbagai macam terpaan isu sara yang seringkali dialamatkan kepada Jokowi, terutama isu anti-Islam. Tim Liputan Metro TV. Langkah Ma'ruf Amin membuat suara santri kembali menjadi perhatian dalam Pilpres 2019, apalagi Ma'ruf Amin cukup memusatkan perhatiannya kepada kalangan santri. Ma'ruf dinilai mampu menggarap suara santri sekaligus meredam isu sara yang bisa dimainkan lawan politiknya. Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bersama kami melalui sambungan Skype dengan Solahuddin Wahid dari Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Gus Solah, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Solah, makna kedatangan dari Ma'ruf Amin bersilaturahmi di Ponpes ini seperti apa bagi kalangan santri? Kalau Pak Ma'ruf ke pesantren kan sudah biasa ya. Memang beliau dari kalangan pesantren. Nah, dalam konteks saat ini tentunya itu mengharapkan dukungan santri. Dan itu sesuatu yang wajar dilakukan oleh para calon presiden maupun wakil presiden. Cuma sekarang ini kan ada larangan dari Bawaslu ya atau KPU untuk mengadakan kampanye di dalam pesantren ataupun di dalam lembaga pendidikan yang lain. Nah, yang penting bagaimana menjaga agar itu tidak menjadi ditafsirkan sebagai suatu tindak kampanye. Itu saya pikir. Jumlah pesantren itu sekarang kurang lebih 29.000 dengan santri mungkin sekitar 4 sampai 4,5 juta. Cuma mungkin sebagian tidak punya hak pilih. Nah, cuma di dalam pesantren ada guru, ada ustadz, dan ada juga santri yang sudah tamat dari pesantren, mungkin di perguruan tinggi ataupun sudah menjadi anggota masyarakat dengan berbagai profesi. Mereka tentunya juga masih bisa disebut sebagai kalangan santri. Oleh karena itu, kedua calon ini pasti akan mendatangi itu sebagai salah satu kelompok yang bisa digarap sebagai pemilih nanti. Ya, Gus Solah, dengan jumlah Ponpes 29.000 ini nanti peran santri di pemilu 2019 akan seperti apa? Ya tentunya sebagian kan tidak punya hak pilih. Ya. Yang lain punya hak pilih, yang punya hak pilih itu kita harapkan tidak golput gitu ya. Kita harapkan mereka memilih berdasarkan hati nuraninya, berdasarkan analisisnya. Gunakanlah hak pilih itu sebaik-baiknya. Ya, Gus Solah, yang dicari dari santri di capres-cawapresnya itu seperti apa sih, Gus Solah? Ya, tentu dukungan suara kan. Dukungan suara. Nah, mereka datang tentunya menyampaikan pikiran-pikiran. Nah, itu harus dijaga, jangan sampai itu terkesan seperti kampanye, karena kampanye kan dilarang gitu. Ya.
Ya, tapi untuk para santri sendiri, capres dan cawapres yang ideal menurut mereka sendiri, baik yang kemudian memiliki hak pilih itu seperti apa menurut Gus Solah? Wah, ini susah jawabnya ya, karena masing-masing orang berbeda-beda pendapatnya gitu. Banyak orang datang kepada saya bertanya, saya harus pilih siapa gitu. Saya bilang, saya belum bisa menjawab karena saya belum tahu program kerja dari masing-masing calon yang rinci. Tapi kalau yang sekarang kita baca itu kan umum, hampir sama keduanya gitu. Tidak bisa kita bedakan gitu. Nah, tentunya nanti kita harapkan kedua calon itu bisa menjelaskan lebih jauh program yang mereka susun, visi misi mereka. Nah, kita pilih salah satu calon ini dengan pertimbangan yang paling baik yang mana. Gus Solah, santri ini selalu mengikuti apa kata kiai mereka, apa kata ulama mereka, apa imbauan Gus Solah terhadap para santri ini menyikapi mengenai pemilu 2019 nanti? Ada pesantren atau ada kiai yang mengharuskan atau menganjurkan santrinya milih salah satu calon. Saya tidak. Saya bebaskan. Monggo, Anda punya hak pilih, Anda punya pikiran, Anda punya hati, gunakanlah itu sebaik-baiknya. Saya menghargai Anda sehingga saya tidak mendikte Anda. Tapi apakah menurut Anda santri pada saat ini sudah punya pilihan? Mereka sudah menentukan pilihan mau akan kemana, Gus Solah? Saya tidak tahu juga ya. Mungkin karena ini masih panjang ya, masih 5-6 bulan. Saya rasa belum mantap ya. Sebagian bahkan belum menentukan pilihan. Yang sudah menentukan pilihan pun ada yang belum mantap. Jadi masih bisa berubah. Baik, Gus Solah, ada konsep ekonomi keumatan yang diperjuangkan oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Menurut dari Gus Solah sendiri sebetulnya peran santri untuk memperkuat dan kemudian di dalam konsep ekonomi keumatan itu seperti apa sebetulnya? Banyak pihak melihat pesantren sebagai potensi untuk menggerakkan ekonomi. Antara lain ya pihak pemerintah sendiri, kemudian dari BI, dari OJK, dan dari berbagai pihak, termasuk dari pengusaha yang melakukan kerjasama dengan pesantren untuk meningkatkan ekonomi di sekitar pesantren. Tapi banyak juga pesantren yang sudah maju di dalam kegiatan ekonomi. Saya bisa ambil contoh pesantren Sidogiri yang mempunyai prestasi yang sangat baik. Nah, ini perlu kita contoh, tapi tidak mudah. Sebagai contoh, saya di Jombang ini mengajak 30-an pesantren yang ada di Jombang untuk membentuk koperasi. Ini sulit, karena belum ada motivasi yang kuat dari mereka, kemudian juga mereka tidak begitu tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, di Tebu Ireng sendiri menganggap penting untuk menumbuhkan semangat berwirausaha. Jadi kebetulan saya juga menjadi rektor Universitas Hasyim Asy'ari. Insya Allah minggu depan kami mengirim 35 sarjana baru untuk magang di sebuah pabrik di Pandeglang selama 3 bulan. Kemudian selama 9 bulan mereka ditempatkan di berbagai tempat. Saya berharap tahun depan jumlah yang ikut akan meningkat. Karena memang kita harus mengajak para santri, para sarjana untuk terjun ke dalam kehidupan usaha. Jangan menjadi barisan pencari kerja, tapi ciptakanlah pekerjaan untuk orang lain. Gus Solah, kalau dari situasi dan kondisi sekarang, UMKM yang kemudian dikelola oleh santri ini sebetulnya apa yang dibutuhkan dan apa yang perlu dikembangkan supaya kemudian kontribusinya terhadap ekonomi ini lebih maksimal lagi? Yang paling penting motivasi ya. Motivasi sehingga mereka ingin terjun sebagai pengusaha. Sebetulnya banyak. Dari pesantren yang terjun sebagai pengusaha banyak sekali. Tapi masih kurang. Kita kan tahu jumlah wirausaha kita baru sekitar 3%-an. Mungkin perlu ditingkatkan menjadi 6 atau 7%. Bahkan kalau bisa lebih. Itu akan membuat negara kita lebih maju. Kemudian juga sekaligus membuat ketimpangan distribusi ini menjadi teratasi. Baik,
Terakhir, Gus Solah, bagaimana kemudian imbauan Anda untuk kemudian kepada para santri ini menyikapi mengenai pemilu 2019?